Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam satu topik lagi yang berhubungan dengan kekecewaan. Saudara, memang banyak sekali yang bisa memungkinkan kita mengalami kekecewaan. Apakah pemimpin, bahkan keluarga. Nah, kita akan merenungkan dengan satu bagian firman Tuhan. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Ayub 30 ayat 26. Ya, secara singkat kita tahu apa yang dialami Ayub. Bahkan ketika teman-temannya datang memberikan dia nasihat, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal juga yang menekan Ayub. Tapi kita melihat Ayub sama sekali tidak kecewa kepada Tuhan. Dan walaupun apa yang dia nantikan terang, tapi justru kegelapan yang datang. Penderitaan yang dialami sebenarnya layak dia mengeluh. Tetapi banyak hal yang menjadi tekanan-tekanan dalam hidupnya justru membuat dia mengerti tentang apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Saudara, di dalam Alkitab ini juga ada peristiwa yang dialami oleh Samuel. Samuel itu tinggal bersama dengan Imam Eli dan anaknya yang ada di Bait Allah, mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan umat Israel. Tetapi dia melihat bahwa Imam Eli memiliki karakter yang lemah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, dia justru tidak memberikan motivasi yang baik, semangat buat anak-anak, tapi anak-anaknya justru menyalahgunakan hak istimewa mereka sebagai imam dan melakukan tindakan yang sungguh memalukan. Mereka bergaul dengan pelacur-pelacur. Nah ini, tetapi di dalam kehidupan Samuel tidak melihat itu. Dia melihat bahwa kekurangan Eli, dia tetap menatap kepada Tuhan. Samuel tumbuh dan Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 3 ayat 19. Nah, memang kita melihat bahwa Samuel menjadi salah satu nabi yang terbesar dan sangat berpengaruh bagi bangsa Israel. Tapi di tengah-tengah kondisi itu dia bertumbuh. Dan mungkin saja ada hal-hal yang dalam dirinya bisa membuat dia kecewa. Tapi dia justru memandang kepada Tuhan. Kemudian kita melihat juga Yusuf. Ceritanya sudah tidak asing lagi buat kita. Ketika dia menyampaikan visi kesuksesan pada keluarganya, bahwa satu kali kelak semua anggota keluarganya akan tunduk kepadanya dengan mimpi yang dia terima, dan justru itu ditanggapi dengan kebencian oleh saudara-saudaranya dan bahkan bertindak sampai menjual Yusuf sampai ke Mesir. Yang menarik di sini bahwa selama bertahun-tahun Yusuf melewati, bahkan sampai pernah di penjara, dan bahkan dia dituduh dengan kejahatan yang tidak dia lakukan. Tapi Yusuf tetap di dalam hal ini, dia tetap memandang kepada Tuhan. Sebaliknya dia membiarkan Tuhan membela dia, membersihkan namanya. Pada akhirnya Tuhan melakukan juga sebagaimana Tuhan lakukan kepada Yusuf juga kepada kita. Tapi kita di sini belajar untuk tetap memandang kepada Tuhan. Siapapun pemimpin yang kita ada bersamanya, atau kondisi keluarga kita yang bisa saja mengecewakan kita, tetapi dalam situasi itu biarlah kita terus memandang Tuhan. Yesaya 54 ayat 17 berkata seperti ini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan
akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Memang kita harus mengakui kita begitu gampang rentan terhadap kekecewaan terhadap orang-orang yang bisa jadi menjadi pemimpin kita dan juga keluarga kita. Tapi dari kehidupan Samuel dan kehidupan Yusuf, kita belajar mereka adalah orang-orang yang tetap memandang kepada Tuhan. Mereka tetap menanam iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Orang-orang sekitar mereka, pemimpin mereka, bahkan keluarga mereka bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin ada hal-hal yang kelihatan sulit untuk kita terima. Tapi kita percaya, di balik setiap hal itu Tuhan menguji iman kita, membuat kita semakin teguh, dan bahkan akan membentuk kita semakin indah. Kita akan timbul seperti emas yang murni, yang akan menunjukkan kehidupan yang berkarakter seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.